Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita berdoa. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak, mari kita teruskan pelajaran kita, yaitu untuk video yang ketiga ini. Setelah kemarin kita setelah membahas sifat koligatif berulang titik buku larutan, sekarang kita untuk sifat koligatif yang kedua dan yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik buku larutan. Ya. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu bagaimana cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan. Karena sifat koligatif tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Perhatikan. Video yang ketiga ini membahas sifat koligatif yang kedua dan yang ketiga, yaitu mengenai kenaikan titik didih larutan atau delta TB dan penurunan titik beku larutan atau delta TF. Ya. Sementara kita ketahui bahwa pengertian sifat koligatif larutan ini sudah kita bahas kemarin, yaitu sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis partikel, tetapi tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Jadi tersingkat jumlah partikel ini tersingkat aja dengan delta P untuk mempermudah pelajaran selanjutnya, yaitu delta P. Nah, bagaimanakah cara menghitung jumlah partikel dalam larutan? Sementara kita tahu larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama larutan elektrolit. Ya, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Ya. Yang ketiga larutan non elektrolit. Bagaimanakah cara menentukan jumlah partikel di dalam larutan ketiga-tiga ini? Tentu berbeda jumlah partikelnya. Ya. Sementara cara menghitung jumlah partikel ini kelas 1 sudah kita bahas, yaitu jumlah partikel sama dengan jumlah mol kali dengan bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, apabila dalam larutan, ini di selanjutnya, kita singkat aja. Apabila larutan jumlah partikelnya 1 mol, artinya 1 mol per kilogram pelarut. Ya. Artinya dalam 1 kilogram pelarut terdapat 1 mol, berarti 1 mol kali 6,02 partikel. Ya. Itu artinya. Itu artinya, jadi arti sini jumlah partikel 1 mol artinya tiap-tiap 1 kilogram pelarut terdapat jumlah partikel sebanyak 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Paham ya? Nah, ini kita contohkan, misalkan ada 3 jenis larutan. Ya, ini ada gambarnya, ada larutan gula 1 molal atau 1 mol per kilogram, NaCl 1 molal, juga 1 molal, asam juga 1 molal. Nah, berapa jumlah partikel di dalam ketiga larutan ini? Ya, ini adalah larutan yang berbeda sifatnya.
Ya. Jadi yang pertama kita harus paham dulu, ya, yang manakah kita identifikasi dulu jenis larutannya. Jadi yang pertama yaitu untuk larutan non elektrolit. Ya, bagaimanakah cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan non elektrolit? Kita ketahui bahwa larutan elektrolit dalam air tidak terionisasi, harga alfanya 0, ya, tidak terion, berarti harga alfanya derajat ionisasinya 0 atau tidak terion. Berarti bentuk molekulnya bentuk partikelnya dalam bentuk molekul. Ya, tidak dapat mengatakan arus listrik, ya, dan partikelnya berupa molekul-molekul. Yang termasuk larutan non elektrolit, misalkan gula atau glukosa, larutan urea, larutan glikol. Ya, yang lain cari lagi. Nah, bagaimanakah cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan ini? Perhatikan. Gula 1 molal, 1 mol per kilogram. Dalam air dia tidak terionisasi. Berarti jumlah partikelnya sama dengan juga 1 molal. Ya, jadi kuningnya sama nih, ya. Jadi apabila konsentrasi larutan gula 1 molal, karena dia tidak terionisasi, jumlah partikelnya tetap 1 molal. Jadi jumlah partikelnya sesuai dengan konsentrasi larutannya. Itu untuk larutan non elektrolit. Ya, ini dia jumlah partikel sama dengan jumlah konsentrasi larutan, setara rumusnya, ya. Yang kedua, bagaimanakah cara menentukan jumlah partikel dalam larutan elektrolit kuat? Kita tahu bahwa larutan elektrolit kuat dapat mengantar listrik dengan baik, ya, terionisasi sempurna. Harga derajat ionisasinya sama dengan 1 atau 100%. Semua terionisasi. Jenis partikelnya berupa ion-ion, ion positif maupun ion negatif. Nah, bagaimanakah cara menghitung jumlah partikel dalam larutan elektrolit kuat? Yang termasuk larutan elektrolit kuat, ya, kita sekat dulu, yaitu semua larutan asam kuat, basa kuat, dan garam ini tergolong elektrolit kuat. Contoh, NaCl. NaCl 1 molal. Ditanya berapakah jumlah partikel di dalamnya? Ya. Jadi NaCl terionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. Konsentrasi larutannya 0,1 molal. Terionisasi menjadi ion Na positif dan ion Cl negatif. Nah, dalam hal ini karena dia terionisasi sempurna, ion Na positif 0,1 molal. Ion Cl negatif 0,1 molal. Ya, sesuai dengan perbandingan angka koefisien Na1 Cl1. Berarti harga N-nya sama dengan 2. R itu adalah jumlah koefisien ion. Ya. Jadi jumlah partikelnya adalah 0,1 molal dari Na positif dan 0,1 molal dari ion Cl negatif. Berarti jumlah partikelnya 0,2 molal. 0,2
molal. Ke bawah 0,2 molal. Berarti kita ambil kesimpulan, kita hubungkan dengan N atau jumlah koefisien ion, jumlah partikel adalah molalitas larutan kali dengan N. Ya. Jumlah partikel dalam larutan elektrolit kuat, kita simpulkan rumusnya adalah molalitas larutan M ini dikali dengan N itu adalah jumlah koefisien ion. Jadi begitulah cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan elektrolit kuat itu. Ya, paham ya? Nah, sekarang bagaimanakah cara menghitung jumlah koefisien ion, jumlah N? Ini Bapak kasih contohnya. Contoh-contoh cara menghitung jumlah N dalam larutan elektrolit, baik kuat maupun elektrolit lemah. Na2SO4 terionisasi menjadi 2 Na positif dan 1 ion SO4 negatif. 2 negatif. Berarti 2 ditambah 1. 2 tambah 1. 1 ini biasanya kita tulis. 2 tambah 1. 3. Berarti jumlah N-nya sama dengan 3. Mg4 terionisasi sempurna menghasilkan Mg2 positif tambah SO4 2 negatif. Berarti 1 nggak ditulis koefisiennya, ditambah 1 dari ion SO4 2 negatif sama dengan 2. Berarti N sama dengan 2. Contoh yang ketiga, aluminium sulfat Al2SO4 3 kali terionisasi menjadi 2 Al3 positif dan 3 SO4 2 negatif. Berarti jumlah N-nya sama dengan 5. Begitu pula dengan asam karbonat, N-nya sama dengan 3. Jadi kalau nggak paham, boleh kamu tanyakan di Zoom nanti untuk minggu depan. Oke, berarti untuk larutan elektrolit kuat, menghitung jumlah partikel adalah molal presentasi larutan kali dengan N. Ya. Untuk yang ketiga, bagaimanakah cara menentukan jumlah partikel dalam elektrolit lemah? Jadi yang termasuk elektrolit lemah itu adalah semua larutan asam lemah dan basa lemah. Jadi asam lemah, basa lemah itu pasti elektrolit lemah. Jadi kalau elektrolit lemah, daya hantar listriknya lemah, ya, berarti terionisasi sebagian, ya, sebagian terion. Beda kalau tadi kuat sempurna, semua terion. Ya. Kalau lemah sebahagian saja. Berikutnya, reaksinya berada dalam kesetimbangan. Ya, ada 2 arah reaksinya. Beda. Ya, kalau elektrolit kuat searah sempurna. Ini kesetimbangan, artinya dia terion tapi sebahagian terion, tidak semua terionisasi, tidak full. Dan harga derajat ionisasinya alfanya yaitu antara 0 sampai 1. Ya, antara 0 sampai 1. Ingat, kalau 0 tadi harga alfanya itu non elektrolit. Kalau 1 elektrolit kuat. Kalau antara 0 sampai 1 berarti elektrolit lemah. Ya, itulah perbedaan derajat ionisasi antara
larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Ya. Nah, bagaimanakah cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan elektrolit lemah? Nah, contoh, asam asetat. Ini dua anak panah, ya. Asam asetat terionisasi menjadi ion Ca3, CO negatif, dan ion H positif. Nah, kita hitung jumlah N sama dengan 2. Nah, ini dia baca di buku 14.2 dalam materi kesetimbangan, ya, atau dalam materi menentukan pH pada asam lemah maupun basa lemah. Nah, apabila konsentrasi asam cuka ini atau asam asetat 1 molal, berarti mencari jumlah ion CH3CO negatif adalah M kali alfa. Tidak, alfa ini kita nggak tahu nih, ya, karena antara 0 sampai 1. Udah. Juga H positif mencari jumlah ionnya M kali alfa. Nah, berapa total ion-ionnya nih semua dalam larutan? Ya, ini udah kita pelajari juga kelas 1. Jadi menentukan jumlah partikelnya ini harus kita singkat aja, yaitu M kali I. Ya. Setelah kita turunkan rumusnya, ya, dapatlah nanti M kali I. I adalah faktor Van Hoff yang nilainya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Ya, sama. Arti N itu adalah jumlah koefisien ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Jadi kalau mencari jumlah partikel dalam larutan elektrolit lemah harus diketahui harga alfanya. Ya, paham ya? Jadi kita masukkan harga I-nya, jumlah partikel sama dengan M molalitas kali 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, jadi begitulah cara menghitung jumlah partikel di dalam larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, jadi kesimpulannya apa ya? Yaitu yang pertama, kita beri kesimpulannya, ya, larutan dan elektrolit jumlah partikelnya adalah M sesuai dengan konsentrasi larutan. Ya, elektrolit kuat jumlah partikelnya adalah M kali N. M kali N. N itu adalah jumlah koefisien ion. Sedangkan elektrolit lemah adalah M kali I, Mi. Ya, I sama dengan faktor Van Hoff yang angkanya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Oke, anak, sekarang Anda sudah paham bagaimana cara membedakan, menghitung jumlah partikel di dalam ketiga larutan ini. Kalau ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan nanti ketika materi di Zoom atau di WA. Ya, soal latihan. Ini ada soal latihan. Ini soalnya agak gampang ya. Yang pertama, istilah tabel berikut. Ini ada 7 buah soal ini. Kita ya, itulah istilah tabel berikut. Jadi untuk menjawab ini, kamu harus bisa membedakan sifat larutan. Contoh, nomor ini yaitu ini adalah urea, berarti urea tergolong
elektrolit. Buat sini nanti elektrolit, non elektrolit Na. Ya. Jumlah partikelnya, berarti kalau non elektrolit berarti M, jumlah partikelnya adalah M, berarti sama dengan M, berarti jumlah partikelnya sebanyak 0,3 M. Paham ya? Asam sulfat 0,1 M. Nah, asam sulfat tergolong asam kuat, berarti tergolong elektrolit kuat. Nah, berarti harga N-nya berapa? Sama dengan 3. Jadi M kali N. Nah, berarti elektrolit kuat tadi, kuat M kali N. Berarti jumlah partikel dalam larutan asam sulfat 0,1 molal yaitu 0,1 dikali 3, yaitu 0,3 molar. Begitulah cara menjawab untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7. Ya, anak-anak ya. Berikutnya nomor 2. Ditanya, berapakah konsentrasi molal dari larutan NaCl supaya jumlah partikelnya sama banyak dengan larutan CONH2 2 kali 24 molal. Ya, ini membandingkan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit dan non elektrolit. Dan berapakah konsentrasi molal larutan NaCl supaya jumlah partikelnya di dalamnya sama banyak dengan CONH2 2 kali 0,4 molal. Ingat, cara menjawab ini kamu harus tahu membedakan sifat larutan. Dan nomor 3, berapa massa glukosa, ya, MBNS 80, yang terlarut dalam 200 ml larutan glukosa supaya jumlah partikelnya sama banyak dengan larutan Na2 sepat 0,2 molal. Oke, ada pertanyaan? Jadi coba dulu dijawab ini, nanti kita diskusikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sekian dulu dari Bapak. Berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.